وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأخواتي في الله طلاب العلم أكرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. Semoga Allah memuliakan kita semua dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal yang baik, dan berdakwah kepada tauhid, pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka pagi kita dengan kebaikan, insyaallah, dengan mendalami, mendengarkan motivasi tentang menghafal Al-Quran. Itu panduan menghafal Al-Quran yang pada saat ini kita akan lanjutkan semangat para sahabat, apa judulnya, dalam menghafal Al-Quran. Jadi saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara belajar beliau, belajar Al-Quran. Belajarnya adalah dengan cara talaqi musyafahah, mendengarkan langsung dari malaikat Jibril. Kemudian beliau menghafalnya dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cara beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, dengan cara beliau membacakan, kemudian para sahabat mendengarkan dan menghafalkan. Bahkan sahabat-sahabat yang sangat mulia, yang memiliki keistimewaan, mereka akan hafal langsung di depan Rasulullah, sehingga mereka lah yang menyebarkan Al-Quran kepada yang lain, atau mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Siapa di antara mereka? Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad ibnu Jabal, Salim Maula Hudzaifah, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian siapa lagi? Ibnu Ummi Maktum dan lain-lain. Umumnya para sahabat yang mulia, mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana semangat para sahabat di dalam menghafalkan Al-Quran. Ada beberapa poin di sini, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman berapa? 19 ya. 19. Nah, tayyib. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang bolehnya mendapatkan upah karena mengajarkan Al-Quran, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, paling benarnya atau paling berhaknya apa yang kalian ambil karenanya, yaitu mengambil upah, gaji, adalah kitab Allah. Walaupun sepintas seakan-akan ada pertentangan antara beberapa hadis tersebut, yaitu hadisnya Ubadah, yang mana dia mendapatkan hadiah apa? Busur panah. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin menggendong atau berkalung dengan busur panah dari api, silahkan kamu ambil. Itu menunjukkan seakan itu larangan mendapatkan hadiah. Kemudian hadisnya Ibnu Abbas tadi yang saya bacakan membolehkan. Kelihatannya antara dua hadis ini ada pertentangan. Akan tetapi sebenarnya tidak ada kontradiksi atau pertentangan jika kita mengerti thariqul jam'i, atau
perpaduan antara beberapa hadis tersebut. Kenapa? Karena hadis yang mengisyaratkan larangan, hadisnya Ubadah yang akan dikalungi dengan busur itu, larangan menerima hadiah dalam mengajarkan Al-Quran, bisa diartikan bahwa larangan itu khusus bagi orang yang salah niatnya, yaitu mengajarkan Al-Quran hanya berniat mencari dunia saja, tidak ikhlas, tidak murni niatnya, tidak karena Allah. Sedangkan yang dari awal sudah ikhlas karena Allah kemudian mendapat hadiah, maka boleh menerima imbalan tersebut, sebagaimana hadisnya siapa? Ibnu Abbas. Jadi saudara, ada yang memilih begini, dia nggak memadukan dua hadis. Ada yang pilih larangan tok, dia tidak memilih hadisnya. Siapa yang membolehkan? Hadisnya Ibnu Abbas. Boleh saja. Ada yang begitu, dia pilih kerja, ya, dia pilih kerja, dia pilih mandiri, tidak menerima sama sekali. Ada yang begitu, dia memakai hadisnya siapa? Ubadah bin Samit. Tapi saudaraku harus insaf, harus fair dengan semua dalil yang ada, ya. Kalau Anda mungkin berhati-hati, namanya wirai atau apa, tawarru', silahkan. Tapi kalau mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah, jangan. Ya, kan ada, mohon maaf, ada ustadz-ustadz yang keras, mutasyaddid dalam masalah ini, kemudian sampai seakan mengharamkan, kemudian menjatuhkan ustadz lain, guru lain yang menerima. Maka ini tidak adil, namanya tidak adil. Begitu pula sebaliknya, yang mengerti dalil tentang bolehnya, maka jangan kebablasan juga. Bagaimana kebablasan? Kelewat batas, akhirnya dia hanya mencari uang. Akhirnya dia di pikirannya hanya dunia saja. Yang didapat apa? Dunia. Nah, bagaimana kalau mau tidak menerima tadi? Jangan mengharamkan, jangan meremehkan, jangan suudzon. Apa suudzon? Jangan berburuk prasangka bahwa orang yang menerima, wah itu bukan manhaj salaf misalkan. Wah itu bukan orang benar, wah itu orang syubhat itu misalkan. Nah, sebaliknya yang menerima juga jangan sampai kehilangan niatnya. Contohnya, gambarannya begini, orang berangkat perang, berangkat membela agama Allah. Kalau dapat jarahan, dapat bagian enggak? Dapat enggak? Berapa? 4/5. Falillahi khumusahu. Sedangkan yang 1/5 itu untuk Allah, Rasul, Dzil Qurba, Sabilillah, Baitul Mal dan seterusnya. Yang 4/5 itu untuk yang berperang. Nah, bagi yang berangkat berperang, dia niatnya apa? Berangkat perangnya membela agama Allah, meninggikan agama Allah. Terus dia mendapatkan bagian dari jarahan. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu hak yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, begitu juga pengajar Al-Quran, pengajar ilmu agama, misalkan madrasah, kemudian sekolah, kemudian ngajar jamiah, universitas, misalkan Lipia, STDI, Ma'had Ali, Surabaya. Terus dia dapatkan gaji tiap bulan. Haknya dia. Begitu juga orang mengajarkan Al-Quran. Dia berangkat naik sepeda motor, dia naik mobil misalkan, dia tinggalkan keluarganya, dia nggak punya kerja yang lain selain itu. Apakah itu kita haramkan? Jangan. Itu namanya tidak adil, karena ada hadisnya juga. Kemudian yang membolehkan juga jangan kebablasan, hanya mencari itu akhirnya hilang
hilang niatnya. Bagaimana caranya? Ya tetap mengingat dalil, saya punya hak di situ. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu, ya, pembuktiannya ketika Anda mengajar, misalkan, ini kan calon ustadz-ustadzah semua ini. Ketika Anda mengajar orang yang miskin, golongan yang miskin, tapi tugas Anda. Kemudian ada orang-orang yang kaya, semua jalan. Mungkin orang kaya ngasih makanan enak barangkali, atau bensinnya lebih banyak, nah, jadi jalan. Yang miskin bahkan bukan dapat makan, malah kita datang ngasih makan, bahkan kita ngasih sedekah misalnya ngajar, ya tetap jalan, karena dua-duanya itu adalah kewajiban kita dalam berdakwah mengajarkan ilmu. Nah, tapi kalau sampai yang lancar, yang jalan hanya di tempat orang kaya, yang miskin ditinggalkan misalnya, nah ini dia. Ini pertanda bahwa hal ini tidak menunjukkan dia niatnya kurang lurus. Itu saudara jalan tengahnya. Seperti dua hadis ini ulama sudah banyak yang mengambil namanya thoriqul jam'i. Dua hadis dipadukan. Oh, yang larangan itu adalah untuk orang-orang yang dari awal tidak karena Allah. Maka koreksi diri masing-masing. Saya mengajarkan Al-Quran ini niat apa? Kalau sudah dari awal niat karena Allah, kemudian dapat hadiah, terima saja. Gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk sanggup ibadah, gunakan untuk melancarkan dakwah misalkan. Tapi kalau dari awal sudah tidak karena Allah, gimana caranya? Berangkat dari rumah, sudah niatnya apa? Cari amplop misalnya, cari uang. Kok dapat? Jangan diterima, karena itu api. Itu akan berubah menjadi api, nanti dimakan ya jadi diminum, makan minum sama dengan makan minum api. Busur panas sama dengan berkalung busur api. Nah itu. Jadi dalil itu ya jangan hanya dipahami sebagian, kemudian dengan alasan wirai lalu mengharapkan kepada hal-hal yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dalam memotivasi pentingnya menghafal Al-Qur'an dan menampakkan kefadalan mengajarkan Al-Quran. Karena itulah beliau menjadikan hafalan Al-Quran dan mengajarkannya sebagai mas kawin yang berharga. Apa mas kawin? Anda tahu mas kawin? Itu tulisannya tebal semua kan? Harusnya disambung itu. Mas kawin, bukan mas kawin. Nah, nanti sebenarnya cewek minta dikawin. Mas kawin jadi satu. Mas kawin sebagai mas kawin yang berharga. Seperti kisah dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jadi para penghafal Al-Quran tidak perlu bingung, mulai ngerti hadis ini dah tenang aja. Mau nikah nanti ada dalilnya. Calon istri, calon mertua bacakan hadis ini. Nah, insya Allah nanti mas kawinnya nggak mahal, cukup dengan bacaan Al-Quran. Nah. An Abi Hazim an Sahih bin Sa'din anna imra'atan ja'at Rasulullah. Maknai di situ tidak ada maknanya ya. Anna imra'atan ja'at Rasulullah. Sungguhnya seorang wanita datang kepada Rasulullah. Faqalat, dia mengatakan, lalu dia berkata, ya Rasulullah, jitu, wahai Rasulullah, jitu, aku datang li ahabalaka nafsi, untuk menyerahkan laka padamu nafsi diriku. Ini namanya melamar Nabi, menyerahkan diri kepada Nabi untuk dinikah. Kalau sekarang wanita melamar laki-laki, boleh apa tidak? Boleh, walaupun umumnya
Umumnya apa? Laki-laki yang melamar wanita. Ibaratnya itu bahasa jelasnya, laki-laki umumnya itu nyosor duluan. Nah, apa nyosor duluan? Dia yang maju. Tapi kalau wanita kok mau ya seperti itu, boleh, nggak apa-apa. Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah yang melamar Ibu Khadijah pertama? Enggak. Khadijah menyuruh siapa? Siapa yang ingat? Menyuruh budaknya, namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki tapi namanya Maisarah. Kalau di sini kan perempuan. Itu yang gerilya, namanya jadi emak combleng apa combleng? Nah, emak comblang ya. Itu setelah Rasulullah dilihat menerima, Muhammad menerima, baru keluarga Nabi datang rame-rame melamar ke keluarga Ibu Khadijah. Nah, di sini ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia melamar Rasulullah, dia menyerahkan diri untuk dinikah. Kalau untuk Rasulullah ini langsung dinikah, boleh tanpa wali. Untuk Rasulullah. Tapi kalau untuk Pak Kiai, Ustadz enggak, harus nikah beneran. Jangan pakai dalil ini. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Wa mra'atan in wahabat nafsaha lin nabi. Nah, ada wanita menyerahkan diri kepada Nabi. Akhir ayatnya apa? Khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus untuk kamu Muhammad. Nah, sekarang ada mohon maaf, kiai katanya, ada wanita datang menyerahkan diri langsung ya udah kamu saya nikah. Nah itu Nabi itu bukan. Kalau orang biasa harus apa? Walaupun dia ngelamar ya harus proses pernikahan, ada izin wali, ada proses ijab qabul, ada mas kawinnya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat pada wanita itu siapa Rasulullah. Jadi kalau orang ngelamar ya harus dilihat ya, wajahnya boleh dilihat, yang lain-lain nggak boleh. Nah, seperti ini Rasulullah setelah dia ngelamar dilihat oleh Rasulullah. Nah, fasa'adan nadar ilaiha wa sawwabahu. Maka Nabi menaikkan pandangan ilaiha pada wanita, menaikkan pandangan ilaiha pada wanita. Wa sawwabahu, dan Nabi menurunkan pandangan. Artinya apa? Siapa tahu? Ya dilihat seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia ke atas, ke bawah. Loh, kok kayak jualan? Nah, artinya kalau sekarang ya harus dengan penuh kesopanan, jangan apa namanya di depan orang banyak, berdiri. Sunnah Rasulullah ini harus dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang enggak, ya duduk bersama, misalkan namanya sekarang apa namanya? Yang sudah ngebet ini apa namanya? Ta'aruf. Nah, ta'arufan namanya. Apa ta'aruf? Kenalan gitu. Paham? Summa taqta'a ra'sahu. Kemudian Nabi taqta'a yutaqti'u apa? Saraf. Saya lupa saraf. Taqta'a yutaqti'u taqta'atan wa tiqta'an, menundukkan. Kemudian Nabi menundukkan ra'sahu, kepalanya. Dilihat dari atas ke bawah, kok tidak ada getaran. Apa getaran? Tidak ada strum. Kok kayaknya tidak ada lah, tidak nyambung lah. Listriknya nggak nyambung. Nabi terus menundukkan kepala. Inilah sikap yang baik. Sudah nggak suka ya, dilihatin aja. Habis itu terus nggak mau. Wah, ini sungguh menyakitkan ini.
Rasulullah enggak, beliau langsung menundukkan kepala. Falamma ra'at al-mar'atu, ketika wanita itu melihat annahu lam yaqdi fiha syai'an, anasumnya Nabi lam yaqdi, tidak memutuskan fiha, di dalam wanita, syai'an, sesuatu, artinya belum menjawab ya atau tidak, jalasat, maka dia duduk. Wanita itu duduk. Duduk apa? Duduk apa wanita itu? Menunggu. Itulah wanita, sifat aslinya. Wanita itu menunggu. Wanita itu pemalu. Nah, itu bawaannya dari hilqahnya wanita itu seperti itu. Jadi laki-laki jangan sampai tidak jelas. Kalau sampean sudah suka, yang jelas. Suka itu maju kepada walinya, omong terus terang, gitu. Jangan menunggu. Wanita itu menunggu, boleh, karena memang sesuai dengan khilqahnya wanita. Ketika dia menunggu, ada seseorang yang tanggap ing sasmito. Apa tanggapnya? Cerdas dia. Faqama rajulun min ashabi, maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah. Bahasa Arab kan kayak orang marah-marah kan ya. Ya Rasulullah, illam yakun laka bika hajatun fazawwijniha. Apa artinya? Wahai Rasulullah, illam yakun, jika tidak ada laka bagi engkau biha dengan wanita ini hajatun, keinginan, fazawwij. Apa zawwij? Zawwijni ha, maka nikahkanlah aku, atau nikahkanlah aku dengannya. Nah, ini namanya pemberani. Pemberani apa tidak tahu malu? Pemberani kalau sudah kepepet itu ya terus terang aja, jangan diam-diam aja. Diam-diam aja, habis itu sampai rumah marah-marah. Jangan. Terus terang, kalau laki-laki itu pemberani. Apa kata dia? Nabi, saya melihat Nabi sudah kayaknya kok enggak nyambung nih. Tidak ada sekonyong koder. Ada bahasa saya dulu masih ada, tidak nyambung ini. Kalau Nabi sudah enggak ada keinginan, saya bisa jadi Nabi. Kalau sekarang bahasanya apa? Jadi ban serep. Kan ada ban itu yang muter langsung. Kalau ban serepnya kempes, gimana? Kalau ban aslinya kempes, gantinya, sayalah ban serep Nabi. Saya siap. Orang nikah itu ya enggak syukur berani tok. Makanya Nabi bilang, faqala, Nabi bersabda, hal indaka min syai'? Hal indaka min syai'? Apa maknanya? Adakah di sisimu sesuatu? Kamu kok semangat sekali. Duwe apa awak? Andi apa, Bang? Oke, kuna aneka tak andi apa, karena apa bini dan orang Madura begitu. Kamu hal indaka min syai', kamu punya apa? Kamu kan mau nikah, semangat sekali. Apa kata rajul itu? Faqala, berkata dia, la wallah ya Rasulullah, tidak punya apa-apa, demi Allah wahai Rasulullah. Enggak punya apa-apa, sumpah lagi. Untuk memastikan. Tidak punya apa-apa, demi Allah wahai Rasulullah. Ya, berarti kamu semangat tok kamu. Qala, Nabi bersabda, idhab ila ahli, pergilah kamu kepada keluargamu. Fandur, lihatlah, carilah. Cari sana ya. Fandur, hal tajidu syai'an, adakah kamu mendapati sesuatu?
kamu udahlah, kamu balik dulu ke rumah sana. Coba barangkali dapat sesuatu di sana ya. Cari-cari di lemari, pojokan lemari, apa pojokan kamar, apa bawahnya tempat tidur, barangkali ada yang keselip-selip, ada sesuatu. Fadhahaba, maka rajul itu pergi. Tsumma raja'a, kemudian dia balik lagi pada Nabi. Semangat 45 nih, mau nikah ya. Apa yang terjadi setelah kembali? Faqala, dia berkata, la wallah ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an. Tidak punya apa-apa, wallahi demi Allah ya Rasulullah. La, tidak, ma wajadtu, aku tidak mendapati syai'an apapun. Masya Allah. Tiba-tiba semangat tok nikah ini. Enggak punya apa-apa ini. Qala, Nabi bersabda. Nabi masih bersabda lagi. Karena orang nikah itu harus ada mas kawin, harus ada maharnya. Ya. Masa kamu nggak punya apa-apa? Untur, lihatlah, kata Nabi. Cari. Walau khataman min hadidin. Apa? Walaupun cincin dari besi. Umumnya cincin itu dari apa? Yang untuk mas kawin tuh? Dari emas atau perak? Oh, saya mau apa dek? Anunya mas kawinnya? Ya biasa mas, cincin emas. Loh, apa belum cukup? Kamu akan dapat emas yang beratnya 70 kilogram. Nah, itu kan emas sampean, emas yang dipakai katanya. Yang mengandalkan dirinya yang sudah beratnya 70 kilo. Wanita minta cincin mas. Kata Rasulullah, coba kamu cari ya. Walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Ya cari kawat-kawat gitu digulung-gulung. Kawat kan dari besi juga kan. Walakin hada apa tadi? Fadhahaba tsumma raja'a. Kemudian dia pergi, lalu dia balik lagi. Faqala, semangat dia masih, enggak putus asa. Ini namanya laki-laki sejati. Sudah kadung jatuh cinta, suka sama wanita itu, dan berjuang dia. Faqala, berkata dia, la wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah, wala khataman min hadidin, tidak dapat juga walaupun cincin dari besi. Apa yang dia usulkan? Masih semangat dia, belum jatuh mental. Cincin besi enggak dapat. Walakin hadza izari, akan tetapi ini dia sarungku. Mengandalkan sarung dia. Ini orang Madura, orang mana nih? Apakah asal usulnya orang Madura nih kira-kira? Mengandalkan sarung ya. Subhanallah. Jadi datang pada Nabi, sarung yang dipakai itu diangkat, tunjukkan. Nih ke sarung. Orang Madura gitu. Nih ke sarung gula. Niki sarung gula. Siap. Siap dipakai apa sarungmu itu? Apa kata perawi hadis ini? Qala Sahlun perawi hadis ini mengatakan malahu ridaun. Jadi samban kurung aslinya ini sisipan kata ini. Malahu, tidak ada bagi dia ridaun, pakaian atas. Ridaun itu selendang, maksudnya pakaian atas. Berarti apa? Dia itu hanya pakai sarung tok. Punyanya ya sarung bagian bawah, baju atas nggak pakai. Jadi di atas ini nggak pakai apa-apa. Ya sarung itu tok, dalamnya juga nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Namanya apa kata orang Jawa itu merotoli. Nah, nggak punya apa-apa tapi semangat ya. Nah, ini boleh ditiru nih semangatnya nih. Ya. Dia antum, sarung saya Nabi. Nah, masa nggak lihat sarung saya? Nah, jadi angkat sarung. Kata perawi, dia nggak pakai baju. Apa yang dia katakan? Falaha nisfuhu katanya. Ya ini masih ucapan rajul. Maka bagi wanita ini, ya, yang saya sudah kadung jatuh cinta ini, nisfuhu, separuhnya. Nanti sarung ini sampai rumah
saya sobek jadi 2, dia dapat separuh. Nah, ini mas kawinnya kasih separuh sarung. Masya Allah. Kasihan apa enggak ini? Ya kita lihat jangan kasihannya ya, semangatnya ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma tasna'u bi izarik?" Apa yang bisa kamu perbuat dengan sarung kamu itu? Semangat kali kamu kata. Semangat sekali kamu. Apa yang bisa kamu berbuat dengan sarungmu itu? Sarungmu itu kan, sarungnya itu katanya kecil dan sempit. Nah, itu. Jadi nggak mungkin kalau disobek terus jadi lebih kecil lagi. In labistahu, jika kamu pakai sarung itu, lam yakun 'alaiha minhu syai'un. Tidak ada atas wanita itu minhu dari sarung itu syai'un apapun. Artinya sarungmu itu kecil, sempit. Kalau kamu pakai, maka istrimu nggak pakai. Artinya nggak mungkin itu disobek jadi 2, itu terlalu kecil. Kalau kamu pakai sendiri, istrimu nggak pakai, nggak dapat. Sebaliknya, wa in labisathu, jika istri itu memakai sarung, lam yakun 'alaika syai'un, tidak ada atasmu sesuatu pun. Nah, kalau kamu kasihkan sarung itu kepada istrimu, kamu yang nggak pakai apa-apa. Mau kamu jalan-jalan nggak pakai apa-apa? Oh, jadi ini rajul ini semangat, saudara. Kata Nabi ini menyindir saja. Yang katakan oleh Nabi, sarungmu itu kecil, nggak mungkin kamu sobek jadi 2. Nah, kalau mungkin kamu kasihkan istrimu, tapi kamu nanti telanjang. Nah, artinya nggak bisa. Sarung kamu nggak bisa untuk apa? Untuk mahar, untuk mas kawin. Apa yang terjadi, saudara? Baru fajalla sarrajul, maka rajul itu duduk. Ya kira-kira ada setengah putus asa lah. Aduh, sarung bertuahku nggak laku. Nah, untuk mas kawin nggak bisa ini. Ya mungkin sudah berapa lama nggak dicuci juga. Cuman satu. Oke, temu nih kira-kira. Setelah itu dia duduk hatta tala majlisu, sehingga panjang majelis dia, sehingga lama dia duduk. Wah, ternyata setengah putus asa tapi masih semangat. Buktinya apa? Dia sabar menunggu itu. Wah, barangkali ada keajaiban ini. Summa koma, lama-lama tapi summa itu kata ataf tapi kan lama. Summa kemudian koma, dia berdiri. Fara'ahu Rasulullah, maka Rasulullah melihat dia, muwallian, pergi. Lama-lama dia aneh, rotok putus asa. Waduh, lama nggak ada jawaban ini, daripada aku malu. Akhirnya berdiri, dilihat aja oleh Rasulullah, dia pulang, dia pergi. Fa'amara bihi fadu'iya, lalu Nabi memerintahkan rajul itu, fadu'iya, maka dia dipanggil. Saudara, Rasulullah itu adalah orang yang sangat belas kasih sayang kepada umatnya, apalagi sahabatnya. Beliau itu ya selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh sahabatnya. Beliau akan susah jika sahabatnya susah. Apa? Dalam akhir surah Taubah apa sifatnya Nabi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kalau kalian mendapati berat, susah, maka beliau juga susah. Lalu Rasulullah nyuruh manggil dia. Ya pergi, suruh panggil. Qala. Nah, ini solusi, ini namanya. Way out, jalan keluar. Ketika dia datang, ketika dia datang, qala, maka Nabi bersabda, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Apakah
bersamamu minal Quran, dari Quran. Kamu punya hafalan Quran enggak? Nah, ini dia. Mulai yang menghafalkan Quran dapat dalil ini. Semangat ya. Kamu punya hafalan Quran enggak? Qala, berkata rajul itu, wah semangat lagi dia. Dia sudah setengah putus asa, sudah pulang ya. Panggil lagi, tanya, kamu punya hafalan Quran? Apa kata dia? Qala rajul, ma'i suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Bersamaku surat ini, surat ini, surat ini. Addaha. Dia menghitung surat itu. Dia memerinci surat-surat itu. Wah, kalau hafalan Quran, jangan tanya Nabi. Saya hafal surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr. Ada yang panjang lagi, besar Nabi. Al-Fil, surat gajah. Kalau Al-Baqarah saya enggak, saya yang lebih besar lagi. Al-Fil. Itu kalau sekarang ya, kalau ini enggak, ini betul-betul banyak saudara. Hafalannya qadha wa qadha qadha wa qadha, dihitung sama dia. Nabi masih menjelaskan lagi, memperjelas Nabi. Qala Nabi, ataqra'uhunna an dhahri qalbik? Adakah kamu membaca surat-surat itu an dhahri qalbik, di luar hati kamu, di punggung hati, maksudnya di luar hati kamu. Apa maksudnya? Kalau bahasa sekarang luar kepala. Kalau zaman Nabi luar hati. Apa kamu baca surat-surat itu di luar kepala? Artinya apa? Hafal? Kamu hafal itu? Mutqin? Tidak pelegak-pelegu? Lancar? Di luar kepala? Qala, rajul itu menjawab, na'am. Iya wahai Rasulullah. Zaman dulu ya jujur, orang zaman dulu jujur saudara. Kalau sekarang bilang iya itu, saya sudah hafal. Iya, sudah saya hafalkan. Iya, sudah dihafalkan, tapi mungkin apa enggak? Sudah hafalkan 10 tahun yang lalu. Nah, habis itu udah hilang. Nah, kalau rajul ini mungkin ya siap. Qala, Nabi bersabda, apa kata beliau? Idhab, pergilah kamu, bawa wanita ini. Faqad mallaktukaha, maka sungguh aku telah menikahkan kamu dengan wanita ini. Mallaktukaha, aku telah menguasakan kamu terhadap wanita ini, maksudnya menikahkan. Bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa-apa hafalan maka bersama kamu minal Qur'an, dari Qur'an, dengan hafalan yang ada pada kamu, yaitu Qur'an. Nah, sekarang ya sudah, saya nikahkan kamu dengan wanita ini, mas kawinnya hafalan Quran kamu itu. Dah, sana gandeng istrimu, bawa sana. Enak aja, cepet ya. Enak banget ya zaman dulu nikahnya. Kenapa? Karena walinya wanita ini Rasulullah. Kalau sekarang nggak boleh. Jadi, imam yang dibaiat terus nikahkan orang, enggak juga. Kalau ini khusus Nabi, dan wanita ini sudah menyerahkan diri kepada Nabi. Kata Rasulullah, ya sudah, saya nikahkan kamu dengan wanita ini, udah gandeng sana, bawa pulang. Nah, mas kawinnya Nabi, hafalan Quran kamu itu. Gimana caranya? Ya dibacain. Bacakan sama dia. Nah, dicicil. Apa dicicil? Ya, kalau banyak hafalannya ya dicicil. Mas kawin itu kan boleh dihutang. Ya. Ditasmik kepada istrinya, tasmikkan kepada istrinya. Ya berapa hari, bayar dulu itu utangnya, tidak harus di majelis pernikahan, masih bisa ditunda. Bisa ditunda artinya dihutang dulu, nanti dibayar. Ternyata apa saudara?
Orang punya hafalan Quran menjadi apa? Solusi, jalan keluar bagi yang mau nikah. Ternyata tidak punya uang sama sekali. Punyanya hanya sarung tok, nggak pakai baju lagi, nggak pakai baju. Tapi punya semangat juang untuk menikah. Nah, ini yang penting punya apa? Hafalan Quran. Berarti kita yang hafal Quran nggak usah mikir-mikir mas kawin dah. Yang penting hadis ini dihafalkan, ya. Nanti ngelamar ke mertua, calon mertua, siap. Bagaimana mas kawinnya? Baca. Tolong Pak, dengarkan dulu Pak. Ini ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hazim an Sahl bin Sa'din anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil Pak. Wah, alhamdulillah. Mertuanya bilang, wah ini mantu yang saya cari. Hafal Quran, hafal hadis, telah diartikan. Inilah Pak kesimpulannya. Jadi saya kebetulan qadarullah. Pakai qadarullah. Saya seperti wajul sahabat Nabi ini Pak. Oh iya nggak apa-apa. Saya terima nikahmu. Kata mertuanya. Alhamdulillah. Itu bagi mertua yang paham apa? Yang paham agama. Yang nggak paham, ya, belum baca dalilnya sudah suruh pergi duluan. Tolong pergi Mas. Apakah istrimu nanti mau kamu kasih makan dalil? Ya udah, pergi aja cari yang lain. Nah, yang nggak paham, ya. Barangkali dapat yang demikian, ya pergilah sebelum Anda disuruh pergi. Nah, itu lebih baik. Lebih terhormat gitu ya. Jadi saudara, ini kisah ya menunjukkan para ulama menjadikan ya bahwa hafalan Al-Qur'an itu ketika Allah memberikan pertolongan, maka bisa menjadi solusi. Apalagi zaman ini banyak saudara, banyak wanita yang paham, dia ngerti bahwa keutamaan menghafal itu luar biasa. Dia hanya minta mas kawin. Apa dek mas kawinnya? Udah, kulhu saja cukup. Oh, alhamdulillah. Ada yang gini nulis, cukup trikul saja mas. Apa trikul? Trikul itu 3 kul. Apa? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi trikul. Mas kawinku trikul. Nah, itu wanita cerdas ini. Oke ya. Oh, katanya yang sudah ngepet ini bilangnya, ya Allah, mudah-mudahan dapat wanita trikul ya Allah. Boleh berdoa begitu, nggak salah ya. Nggak salah. Baik, hadis berikutnya dari Abdurrahman bin Ka'ab ibn Malik. Anna Jabir ibn Abdullah akhbarahu. Sebenarnya Jabir bin Abdullah sahabat Nabi menghabarkan kepada Abdurrahman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah kana yajma'u bainar rajulain, ada beliau mengumpulkan antara 2 orang, bainar rajulain, min qatla Uhud, termasuk korban-korban perang Uhud. Berarti ini pasukan perang nih, mati dalam perang Uhud. Ada berapa jumlahnya yang mati saudara? 70. Nabi mengumpulkan 2 orang korban jadi satu, dari satu kuburan. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Nabi bertanya, ayyuhuma, manakah di antara keduanya, aktsaru, lebih banyak, akhdhan, hafalannya. Mana penjelasan aslinya belajarnya, mengambilnya. Yang dimaksud hafalannya lil Quran, pada Quran. Jadi ketika beliau mau memasukkan 2 mayit itu ke dalam kubur, beliau nanya, siapa di antara
dua orang ini yang lebih banyak hafalannya. Fa idza usyira lahu, ketika diisarahkan lahu kepada Nabi, lahu untuk Nabi, ila ahadima pada salah satu keduanya, ini Nabi gitu. Ini yang lebih banyak nih hafalannya. Berarti para sahabat itu mengerti, di antara mereka ada yang lebih banyak hafalannya, lebih sedikit. Berarti yang lebih banyak itu lebih dikenal gitu, lebih dimuliakan. Ini Nabi. Kalau Nabi sudah diisarai begitu, qaddamahu fil lahdi, maka Nabi memajukan orang itu yang lebih banyak hafalannya ilal lahdi, ke liang lahat. Liang lahat itu kalau menggali kuburan itu ada yang lurus ya, lurus dari atas ke bawah, terus tengahnya dilobangi. Ada yang dilobangi itu pinggir sebelah barat kalau di sini. Ini namanya lahat. Lahat itu nanti mayitnya dimasukkan ke sebelah barat ya, kalau di sini seret karena lubang, terus ditutup papan. Ini umumnya di kita di Indonesia. Ada yang tengah, dia dari atas segini, kemudian tengahnya dipaskan dengan mayit, dilobangi lagi, baru taruh tengah, baru taruh papan. Kalau liang lahat itu yang di pinggir. Jadi dua mayit ini dijejer dalam kuburan, kemudian yang banyak hafalannya diletakkan di depan, paling depan. Masukkan ke liang lahat, baru satunya nyusul belakangnya. Artinya yang lebih banyak hafalannya jadi apa? Jadi imam. Dia di depan, di belakang. Itu. Makanya para ulama mengatakan inilah keutamaannya orang menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW mengagungkan atau memuliakan dia. Buktinya apa? Dia ditaruh paling depan. Inilah buktinya orang hafal Quran menjadi imam manusia. Imam yang dimaksud dalam kebaikan ya, kalau di dunia sholat contohnya, di dunia sampai di kuburan. Ini namanya keistimewaan orang menghafal Al-Quran. Rasulullah sendiri memuliakan dia, sampai mati pun ditaruh di paling depan. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ya mengatakan, apa hikmahnya di antaranya? Hikmahnya nanti bertemu malaikat. Orang di kuburan bertemu siapa? Malaikat, namanya Munkar, Nakir. Kalau yang di depan orang hafal Quran, malaikat pun itu apa? Menghormat, memuliakan, dia tahu, ngerti. Nah, kalau yang di depan sudah dimuliakan kan, ibaratnya kan nih, sopo sing dilek mburimu iku. Nah, apa? Siapa yang di belakangmu itu? Wah, ini teman saya. Nah, itu lebih, insya Allah lebih mudah permasalahannya. Nah, lebih mudah. Sebagian ulama bilang begitu. Tapi yang jelas ini yang kita ambil adalah bagaimana Rasulullah SAW memuliakan orang yang hafal Quran, orang yang lebih banyak hafalannya. Dia jadi imam hatta di kuburan. Dia sampai di kuburan pun didulukan. Waqala, dan Nabi bersabda, Ana syahidun ala haula. Aku orang yang memberikan kesaksian khusus ala haula, atas mereka ini, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Mereka ini orang-orang mati syahid. Nanti aku yang memberikan persaksian secara khusus pada hari kiamat. Wa amara, dan Nabi memerintahkan bidafnihim, mengubur mereka, bidimaihim, dengan darah-darah mereka. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan. Karena mati syahid, mati dalam perang, maka tidak perlu dimandikan. Mereka dikubur bersama darahnya. Kenapa?
Karena besok mereka akan bangkit dengan berdarah-darah sebagai saksi bahwa dia mati syahid. Darahnya memang warna darah merah, tapi besok baunya wangi seperti minyak misk, minyak yang paling wangi. Pertanda dia orang yang mati syahid. Makanya jangan dihilangkan darahnya, dikubur bersama darahnya sebagai saksi besok hari kiamat. Karena keutamaan orang mati syahid. Berarti di kuburan pun oleh Nabi dimuliakan. Dan pada waktu sholat berjamaah beliau menegaskan bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling fasih dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini perhatikan ya bagi saudara yang sholat dan bukan imam penguasa, bukan khalifah, kemudian bukan tuan rumah, maka yang berhak ngimami itu adalah yang lebih ahli, yang lebih banyak hafalannya. Kalau sampai yang ngimami itu yang lebih sedikit hafalannya, maka yang ngimami tidak sempurna sholatnya. Cuman di sini perlu diperhatikan, kalau orang Arab ya, dia bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab kan? Ya jelas. Masa orang Arab bahasa Jawa? Ketika dia menghafal Al-Quran, berarti dia lebih banyak apanya? Lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak ilmunya. Nah, makanya itu juga bermakna bahwa lebih banyak hafalannya, lebih banyak ilmunya, pengetahuannya dengan Al-Quran. Itu jadi satu paket. Sekarang ada orang lebih ahli bahasa Arab, lebih senior, lebih paham dengan Al-Quran. Dia hafalannya misalkan 1 juz. Lalu yang satunya ini hafalannya 2 juz. Tapi masih cabai rawit, nggak ngerti apa-apa dia. Yang mana yang maju? Yang lebih tua dong. Lebih tua, yang lebih ahli di dalamnya. Karena ini paket ya. Ini juga perlu diperhatikan juga, itu tata cara. Yang jelas di sini yang kita ambil bagaimana dalam Sahih Muslim ini, An Abi Mas'udin Al-Ansari qala Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummu menjadi imam, mengimami al-qauma pada kaum. Siapa yang imami? Aqra'uhum, paling ahli membacanya mereka, paling ahli membaca li kitabillah, pada kitabnya Allah, yang fasih bacaannya, yang suaranya bagus, yang nadanya bagus, kemudian dia lebih mengerti isinya. Memahami itu yang paling berhak. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka itu dalam bacaan itu sama, hafalannya sama, hafid Quran semua misalkan fa'alamuhum bis sunnah, maka paling alimnya mereka bis sunnah dengan hadis. Hafalannya sama, maka dicari ilmu hadisnya. Yang paling paham, paling banyak hafalan tentang hadis itu siapa? Fa in kanu fis sunnati sawaan, jika ada mereka dalam sunnah, dalam hadis itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka paling dahulunya mereka apa? Hijratan, hijrahnya zaman Nabi ada proses, ada kejadian hijrah. Pertama hijrah dari Mekah kemana? Yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Kemudian kedua hijrah dari Mekah termasuk Rasulullah kemana? Ke Madinah. Siapa yang hafalan Qurannya sama, hadisnya sama, bagaimana? Mana yang didulukan? Yang lebih awal hijrah, pindah tempat, lebih awal hijrah.
Kemudian fa in kanu fil hijrati sawaan, jika ada mereka dalam hijrahnya sama, fa aqdamuhum silman, maka paling lebih dahulunya mereka silman, Islamnya. Silman menyerahnya, maksudnya Islamnya. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Ada enggak di sini? Fa'aqdamuhum bai'atan. Enggak ada. Yang paling pertama masuk Islam. Apa Islam itu? Permulaannya syahadat. Syahadat. Islamnya itu syahadat. Nah, wala itu aturan secara umum ya ini ya. Yang paling banyak hafal Qur'annya, paling banyak ilmu hadisnya, paling dahulu hijrahnya, paling dahulu Islamnya, ini aturan secara umum. Bagaimana yang khusus? Wala ya ummar rajulur rajula. Wala ya ummar, jangan mengimami. Siapa ar-rajulu, seseorang, ar-rajula pada orang lain, fi sultanihi, dalam kekuasaannya rajul lain. Apa nih maksud sultan ini? Ayo, apa ini maksud sultan? Sultan, berkuasa. Walaupun namanya sultan, tambahi aulia lagi. Mana orangnya? Tapi kalau enggak punya kekuasaan, itu hanya tinggal nama. Tinggal nama, jangan ngaku ana sultanukum, akulah raja kalian. Jangan. Apa alasannya? Oh, kamu baiat sama aku, berarti kamu rakyatku. Oh tidak, sultan itu betul-betul punya kuasa. Apa kata di sini? Kata Rasulullah, kamu jangan mengimami imam kamu, penguasa kamu. Nah, berarti seorang penguasa, seorang imam punya hak untuk ngimami. Terserah dia. Dia mau ngimami sendiri apa dia mau menyerahkan kepada orang lain. Dia punya kuasa. Paham? Tapi itu penguasa, bukan imam-imaman, bukan penguasa. Nah, kalau dia mengizinkan, silakan. Seperti zaman dulu saya di Mekah itu, Raja Malik Fahad datang ke Masjidil Haram. Dia enggak ngimami. Dia menyerahkan kepada imam Masjidil Haram. Seandainya dia mau ngimami, ya ngimami. Seperti zaman Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar ngimami. Zaman Khalifah Umar ngimami. Sampai terbunuh itu Khalifah Umar. Khalifah Ali ngimami. Panglima perang sebagai wakil dari imam, dia diutus panglima perang. Walaupun di belakangnya ada yang lebih ahli Quran, dia punya hak, dia ngimami, namanya punya kekuasaan. Sultan namanya. Makanya ada yang dilaporkan kepada Nabi itu, ya, bacanya Al-Ikhlas, trikul itu aja. Dilaporkan sama Nabi, baca Al-Ikhlas terus ini kalau sholat. Akhirnya apa? Kata Nabi, sini Panglima, kenapa kamu baca Fatihah terus? Baca Al-Ikhlas terus, Kulhu terus. Kata rajul itu, Panglima itu, saya terlalu cinta dengan Kulhu. Bukan karena hafalannya hanya itu, bukan. Kalau sekarang kan Kulhu karena memang jalan pintas itu. Daripada baca yang lain salah. Kali ini memang dia cinta dengan kalimat tauhid yang ada di dalamnya. Apa kata Rasulullah? Kamu surga. Karena cintamu dengan Al-Ikhlas itu. Berarti dia ngimami. Ini namanya sultan. Ya, sultan itu penguasa dan wakil. Kecuali kalau dia memasrahkan. Nah, termasuk imam masjid yang sudah ditentukan oleh penguasa, itu dia berhak. Saya pernah itu di desanya Imam Sudais. Di desanya Imam Sudais itu ada masjid besar. Nah, saya ikut sholat di situ karena belajar di situ habis isyanya. Nah, saya sholat pas di belakang imam. Imamnya itu adiknya Imam Sudais.
Suaranya mirip tapi agak besar sedikit. Saya sholat belakang. Setelah sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di sebelah saya ini tak lihat. Loh, ini Imam Sutes ini. Salaman saya sama. Ternyata betul. Imam Sutes Imam Masjidil Haram itu. Baru kita sadar, oh iya ya. Beliau ini kan imam yang ditugaskan di Masjidil Haram. Ketika dia pulang ke desanya, yang imami adiknya sendiri. Adiknya sendiri karena yang ditugaskan oleh kerajaan ya adiknya di situ. Jadi dia nggak ngimami. Nah itu contohnya. Ini praktek dari dalil ini. Wala ya ummar rajul ar-rajula fi sultani. Nggak boleh. Tapi kalau hanya imam-imaman ya nggak masuk ini. Ada imam kelompok, imam desa, imam daerah kok nggak ahli, mundur gitu harusnya. Bukan di depan. Baca pelentat-pelentot nggak jelas mau jadi imam. Langgar itu. Wala yaq'udu fi baitihi, tidak boleh duduk siapa rajul tamu fi baitihi, di rumahnya rajul tuan rumah, duduk ala takrimatihi, atas kemuliaannya rajul tuan rumah, misalkan kursi khusus dia atau kamar atau tempat tidur tuan rumah, illa biizni, kecuali dengan izin rajul tuan rumah. Gak boleh datang bertamu tahu-tahu belum dipersilakan duduk duluan. Hidangan belum dipersilahkan begini, habis duluan. Ini nggak sopan nih. Baru tuan rumah masih angkat-angkat, siapkan depannya. Angkat masih masuk, baru belum lahkan. Udah habis. Nah, ini nggak sopan nih. Monggo ante nggotok wis 16 sisan. Terlalu tanggap ini. Namanya nggak sopan. Illa biizni, kecuali dengan izin tuan rumah. Ini adalah kesopanan yang diajarkan dalam Islam. Nah, termasuk dalam ngimami sholat itu saudara, tidak boleh Anda datang di masjid tahu-tahu langsung masuk maju ke depan ngimami. Siapa Anda semua? Belum tahu aku ini hafid Quran. Nah, ini namanya orang yang gak punya kesopanan. Ini tidak boleh, karena itu berada dalam kekuasaan orang lain. Hada wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Soal? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaih.